Awali ibadah pada malam hari ini, marilah kita menyanyikan lagu pembuka. Terima kasih. Mari kita awali ibadah pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu Selamat Selamat Datang. Ngomong oh. Mau apa? Iku kan jika kamera yang sopo sih ngomong. Duh. Saya aku tak kami sih. Wes ora sanggup flash ora apa-apa di. Ya. Yesus Tuhanku. Damai yang kau bawa tiada tandanya. Salam salam. Tuhan tolongkan sempurna hidup kami tak berjalan. Undang kembali kedudukan melahirkan kita kudus dan mulia. Salam salam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami sudah disinari oleh terang yang baru. Dialah sabdamu yang menjadi manusia. Semoga terangmu bersinar dalam hati kami dan menuntun kami menempuh jalan lain, yaitu kebaruan hidup seturut dengan kehendakmu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Marilah kita dengarkan bacaan kitab suci. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang dihimpunnya dalam berjalan di hadapannya. Orang kudus akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Kita lantunkan lagu antar bacaan para malaikat bernyanyi. Suka
dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali, dan berkat pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkan mereka. Kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kisah tentang kelahiran Yesus Kristus di Betlehem diwarnai oleh peristiwa yang paradoksal, yaitu peristiwa seperti pertentangan, tetapi hal itu memang terjadi dan nyata. Kisah paradoksal itu tercatat dalam bacaan Injil Natal. Satu pihak disaksikan oleh Yusuf dan Maria ditolak oleh para pemilik penginapan untuk melahirkan Yesus. Namun di lain pihak, pemilik kandang yaitu para gembala justru tanggap dengan kesulitan yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Pemilik kandang berkenan memberikan tempat bagi Maria untuk melahirkan anaknya, sementara para gembala bersedia datang beramai-ramai untuk menengok bayi Yesus. Kisah tadi nanti dapat kita renungkan dan dapat kita lihat akan diperagakan oleh anak-anak OMK dari wilayah lingkungan Alisius pada perayaan Natal nanti. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin ingin menyaksikan apa yang akan disajikan anak-anak nanti pada perayaan Natal, drama tentang kelahiran Yesus akan kita lihat bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pemilik kandang ataupun para gembala bersedia menyediakan ruang fisik maupun ruang hati mereka, merupakan representasi dari umat yang sangat tulus mau menyediakan ruang bagi karya keselamatan Allah. Hanya para gembala dan para malaikat yang memberitahukan suatu kesukaan
yang sangat besar bagi seluruh umat di bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, para gembala pada waktu itu pada umumnya adalah orang yang sangat miskin, tidak mempunyai pendidikan yang tinggi. Lain halnya dengan para pemilik penginapan adalah orang-orang yang mapan, orang-orang yang kaya pada waktu itu. Melalui kisah ini, penginjil menyaksikan cerita tentang cinta Tuhan bagi semua orang tanpa kecuali, baik yang miskin maupun yang kaya, yang mempunyai pangkat ataupun rakyat biasa. Injil kemudian mengisahkan bahwa setelah mendengarkan berita malaikat, para gembala saling mengajak teman-temannya untuk pergi ke Bethlehem. Ada aspek di sini adalah aspek kegembiraan dalam hati mereka, rasa ingin tahu dalam diri mereka untuk menyaksikan apa yang telah diberitakan malaikat, bahwa Sang Juru Selamat akan lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam refleksi Natal tahun ini, gereja juga mencoba menggandeng antara perikop Injil yang digunakan dalam perayaan Natal sesuai dengan penanggalan liturgi, yaitu dengan tema perayaan Natal tahun 2022 yang disusun bersama oleh gereja-gereja Katolik dan Persekutuan Gereja Kristen. Tema Natal adalah pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, seperti yang tertera pada layar di belakang ini adalah tema Natal tahun 2022. Ayat ini mengingatkan kita akan cerita tentang 3 Majus dari timur yang menemukan Yesus di Bethlehem. Demikian pun para gembala bersama-sama bergegas menuju Bethlehem setelah mendengar warta malaikat Tuhan. Kisah ini memberi pesan tersendiri bagi kita semua, suatu ajakan untuk berjalan bersama dan menemukan kehendak Dia yang tinggal di antara kita. Di tengah keanekaragaman yang ada, kita diajak untuk berjalan bersama memulihkan kehidupan. Natal mengajak kita merajut kerukunan, menyulam kembali sikap toleransi, serta bersama berjuang melawan ketidakadilan, kejujuran. Natal mengembangkan pertobatan ekologis, yaitu gerakan bersama untuk memulihkan kehidupan. Dengan demikian, semangat berjalan bersama kita boleh menaruh harapan dengan seperti tema pada HUT RI kita yang lalu, pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Berjalan bersama merupakan kunci sukses mewujudkan harapan. Setelah berjumpa dengan Yesus, ketika Majus itu pulang ke negerinya, di sana peristiwa itu mereka akan mewartakan tentang apa yang mereka lihat. Hal yang sama juga terjadi juga pada para gembala. Setelah bertemu dengan Yesus, kembalilah gembala-gembala tersebut untuk memuji dan memuliakan Allah. Pengalaman perjumpaan personal dengan Yesus dan keluarganya mendorong para gembala untuk beralih, yaitu kembali dalam kegembiraan untuk mewarnai cinta Tuhan yang begitu besar kepada semua orang. Mereka yang adalah gembala yang sangat miskin, kaum pinggiran dapat dikatakan seperti itu, ternyata sungguh dicintai oleh Tuhan. Karena itu, dalam kegembiraan ini kita menyaksikan cinta Tuhan dan pewarta bagi siapa saja dan dimanapun kita berada,
baik di dalam keluarga, di lingkungan, maupun di tempat pekerjaan, ataupun di sekolah. Natal adalah suatu peristiwa iman, perjumpaan dengan Tuhan. Namun sesudah berjumpa dengan Tuhan, orang seharusnya tidak lagi menjalani hidup dengan cara-cara yang lama, tetapi harus menjadi manusia yang baru. Natal mengajak kita untuk menemukan jalan baru dan kreatif dalam mewartakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam arti tertentu yang dimaksud jalan lain juga berarti secara kreatif menggunakan alat-alat komunikasi, kemajuan teknologi saat ini seperti handphone, laptop, ataupun sarana-sarana yang lain untuk mewartakan kasih Allah. Pesan ini dapat kita simak adalah gunakan medsos atau media sosial sebagai sarana berbagi inspirasi. Jangan berjalan-jalan dalam kesesatan akibat diperbarui oleh berita-berita bohong di media sosial. Jangan pula menjadi jalan yang sesat bagi sesama dengan mewartakan ujaran kebencian dan kerusakan hidup di dalam masyarakat dan negara kita. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah sekarang kita bangkit berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan berdoa syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang dulu tempat penantian pada ketika bangkit dari orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sisi yang datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Pada malam hari ini yang penuh kedamaian ini, marilah kita berdoa kepada Yesus Kristus yang begitu dekat dengan manusia. Semoga kita ditolong dan semoga tak seorang pun yang terlupakan. Marilah berseru kepadanya, datanglah Yesus, lahirlah dalam hati kami. Kami sudah mencoba untuk meratakan gunung-gunung prasangka dan bermusyawarah untuk mempersiapkan jalan bagimu. Janganlah mengecewakan harapan kami. Kami berdoa kepadamu. Datanglah Yesus, lahirlah dalam hati kami. Datanglah dan hiduplah dalam kota-kota dan desa-desa kami. Perlihatkanlah dirimu di jalan-jalan kota kami. Senyumlah kepada orang-orang yang kau jumpai. Pulihkanlah kegembiraan masa muda kami. Kami berdoa kepadamu. Datanglah Yesus, lahirlah dalam hati kami. Datanglah ke seluruh dunia. Hembuskanlah air mata kami. Kenyangkanlah setiap perut yang lapar. Ikutlah bergembira dengan mereka yang bahagia. Datanglah Yesus, lahirlah dalam hati kami. Lahirlah kembali dalam hati kami semua. Hiduplah kembali dalam hati setiap orang. Dengarkanlah keluh kesah kami dan wartakanlah perdamaianmu kepada semua penghuni bumi. Kami berdoa kepadamu. Datanglah Yesus, lahirlah dalam hati kami. Pulihkanlah dunia yang menderita akibat pandemi virus COVID-19. Bangkitlah semangat solidaritas di tengah umat manusia. Kami berdoa kepadamu. Datanglah Yesus, lahirlah dalam hati kami. Tunjukkanlah jalan lain bagi kami, agar kami dapat menjadi sahabat seperjalanan bagi semua orang.
teristimewa mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita. Kami berdoa kepada-Mu. Datanglah Yesus, lahirlah dalam hati kami. Ya Allah, Engkau telah menampakkan diri sebagai anak kecil dan telah menjadi lemah seperti kami. Hatimu tersentuh oleh segala penyakit dan penderitaan kami. Alihkanlah kami menjadi kegembiraan di dunia sekarang ini dan selama-lamanya. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita ini dengan doa yang telah diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, terimalah salam dari putra-putrimu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ibadat perayaan Natal pada malam hari ini hampir selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir mengikuti ibadat Natal pada malam hari ini. Secara khusus kami mengucapkan dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada OMK Lingkungan Alusius yang telah menyediakan tempat bagi kita pada malam hari ini untuk merayakan Natal Lingkungan Alusius. Kalian sungguh luar biasa, karena tanpa kalian tempat dapat dikatakan semewah ini tidak akan terwujud. Kami orang tua hanya bisa mengucapkan terima kasih. Semoga keberhasilan ini dapat berlanjut pada Natal-Natal selanjutnya dan dapat mewartakan kasih Tuhan kepada sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita akhiri ibadat pada malam hari ini, marilah kita mohon berkat berutusan dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga niat baik kita, pekerjaan kita, studi kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, terlebih kita semua yang ada di tempat ini, senantiasa selalu dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian, ibadat Natal Lingkungan Alusius Biro Pasean pada malam hari ini sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Kita tutup dengan lagu penutup. Kita tutup dengan lagu penutup Kita Surga Bergema.
Terima kasih kepada Bapak Mulyana, Bapak Adi yang sudah memimpin ibadah Natal pada malam hari ini. Setelah ini ada acara untuk adik-adik dulu. Untuk acara selanjutnya yaitu acara tukar kado. Tadi adik-adik waktu datang ke sini sudah membawa kado-kado ya. Ya,